Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat khusus para pengurus masjid, di antaranya Bapak Yudi dan lain-lainnya. Mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para pengurus masjid serta tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga bisa hadir berkumpul bersama-sama untuk mengikuti pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Malam hari ini kita mendapat pelajaran dari kitab An-Nasiihud Diniyah halaman 64 ya, dari bawah baris ke-12. Halaman 64 dari bawah baris ke-12 gitu. Ada tuh di tengah kalimat wa kadzalika la yambagi lahu. Halaman 64 baris ke-12 dari bawah. Pada kalimat wa kadzalika, hadirin, ini melanjutkan tentang hak-hak ya, di dalam Islam dan kewajiban-kewajiban. Dulu diterangkan tentang yaitu kewajiban seorang suami ya. Hendaklah mereka bergaul kepada istrinya dengan baik ya. Ada ayat yang sering kita dengar itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, bergaullah kepada istri kamu dengan baik ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan khiyarukum linisaihim. Sebaik-baiknya kamu adalah yang baik kepada istrinya. Enggak layak baik kepada orang lain, kepada teman, tapi sama istrinya galak ya. Itu bukan akhlak Islam. Jadi secara Islam para suami disuruh bergaul kepada istrinya dengan baik. Tapi ada nih yang buruk, yaitu berlebihan. Suami berlebihan, mungkin kata anak sekarang lebay kali. Suami lebay kepada istrinya. Kenapa berlebihannya? Karena semua urusan diserahkan kepada istri, termasuk urusan dirinya. Ini yang gak bagus ini. Jadi kan suami Allah sudah angkat sebagai pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, begitu. Laki-laki pemimpin atas istri-istri. Bagaimana kok pemimpin malah sekarang dipimpin? Mestinya para suami tetap dia memimpin ya, di dalam rumah tangganya. Ada hadis lagi yang pernah kita sampaikan, warrajulu ra'in fi ahli baitihi. Para suami pemimpin di dalam keluarganya. Maka tidak layak yang jadi pemimpin malah dipimpin, yang jadi dipimpin malah memimpin. Ini agama tidak menyetujuinya ya. Jadi tetap suami pemimpin, walaupun suami disuruh bergaul dengan baik. Ini nih, tetap bergaul dengan baik, tapi suami tetap pemimpin ya. Ini yang disebut di halaman 64 baris ke-12 dari bawah. Wa kadzalika la yambagi lahu, dan begitu juga tidak layak baginya, enggak layak bagi suami ya, ayyumallikal mar'ata amrahu, ia memberikan kepada istrinya urusan pribadinya, dirinya semua. Ditanya, wahai istri bagaimana nih? Kata istrinya begitu, ikutin. Nanti ada masalah, wahai istri bagaimana? Begono, ikutin. Ya musyawarah boleh aja.
Tapi tetap laki-laki itu pemimpin, itu fitrah, ya, itu bawaan. Sebetulnya emang bawaan. Jadi kalau laki-laki para suami dipimpin itu melanggar bawaan, melanggar fitrah. Bahasa kampungnya nyungsang kalau begitu. Terbalik jadinya. Ya, mungkin zaman terbalik kali. Nggak bisa begitu ya. Tetap para suami pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya. Maka di sini tidak layak katanya, layam bagi lahu, tidak layak bagi suami ayyumallikal mar'ata, membuat istrinya memiliki amrohu, urusan suami selalu kepada istri, wa yuwalliyaha nafsahu wa malahu, dan suami menyerahkan kepada istri dirinya dan hartanya. Diri suami urusan pribadi, harta suami yang ngatur semuanya istri. Enggak, saudara-saudara, ya. Itu enggak baik menurut agama, menurut akal, menurut fitrah. Enggak ada yang mendukung. Itu yang mendukung hanya zaman terbalik begitu kali. Ya. Enggak ada yang mendukung cara itu. Bukan kita ini jadi pemimpin menindas, itu salah paham namanya. Kita ini dijadiin pemimpin bukan menindas, mengayomi, menuntun, membimbing mereka. Begitu. Kita ini sopir di dalam rumah tangga. Ya. Jadi harus mengatur. Kan pikiran suami lebih panjang. Ya, perasaannya itu enggak menguasai pikiran. Kalau istri kan kadang-kadang perasaan menguasai pikiran. Jadi akal pikirannya kadang-kadang terpengaruh dengan perasaan. Nah, ini membuat nggak bagus keputusannya. Ya. Jadi tetap pemimpin adalah laki-laki. Di dalam Quran, di dalam hadis Nabi itu keputusan. Tinggal nanti yang jalanin. Ya, jadi dikatakan wa yuwalliyaha, dan ia menyerahkan kepada istri nafsahu, dirinya, diri itu suami, wa malahu, dan harta suami. Ya. Memang kita nggak boleh pelit sama istri, itu jelek, dilarang oleh agama. Tapi bukan berarti semua harta kita serahkan kepada istri. Istri yang ngatur, yang jual beli, yang ini, yang ono, pokoknya suami makan doang kali. Ini bukan cara agama Islam. Ya. Nah, disebut oleh Syekh Abdullah Haddad, perbuatan semacam ini perbuatan bodoh. Nih dikatakan kama yaf'aluhu ba'dul aghbiya'il mughaffalin, sebagaimana hal itu diperbuat oleh sebagian orang-orang yang bodoh dan enggak punya kecerdasan. Mughaffal, enggak punya kecerdasan kalau begitu. Ya. Walaupun istrinya mungkin lebih tinggi kedudukannya, mungkin lebih gede gajinya, tetap saja suami pemimpin itu kan kepres keputusan Allah begitu. Di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di dalam hadis, war-rajulu ra'in fi ahli baitihi. Udah keputusan Allah. Memang keputusan ini bisa dilanggar. Itu semua keputusan, semua peraturan Allah memutuskan supaya manusia beriman kepada Allah. Ada yang melanggar, tidak beriman, ateis begitu. Ya, ada yang beriman tapi menyekutukan Allah, itu seperti ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini ayat menjelaskan Allah memutuskan supaya dialah yang disembah, jangan disekutukan. Tapi kan nyatanya ya, kemudian supaya anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi nyatanya ada yang mendurhaka. Jadi memang keputusan Allah itu bisa dilanggar. Itulah agama. Disitulah letaknya itu ujian. Ya, disitu letak ujiannya. Kita diperintahkan sholat, kita bisa sholat, bisa tidak. Kita diperintahkan puasa, bisa tidak. Maka nanti ada pahala, ada dosa. Yang patuh Allah berikan balasan, yang durhaka Allah hukum, karena di dunia diberikan pilihan. Ya.
Jadi di sini Allah sudah memberikan pilihan. Laki-laki pemimpin, ketika laki-laki ogah jadi pemimpin, kemudian menyerahkan segalanya kepada istrinya, ini katanya perbuatan orang bodoh dan perbuatan orang yang tidak ada kecerdasan. Ya, jelek sekali gitu. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Haddad, wadzalika minal umuril mustaqbahati. Yang demikian itu termasuk perkara yang jelek katanya. Baik syar'an, jelek menurut syariat, menurut agama. Wa aklan, jelek menurut akal pikiran. Ya, jadi secara akal enggak mendukung, secara syariat juga enggak mendukung. Kalau istri menjadi pemimpin dalam rumah tangga, ya, ingat sekali lagi, bukan kita jadi pemimpin menindas, itu jangan salah paham itu. Jadi perempuan pun harus mengerti, laki-laki itu pemimpin, justru dia ingin melindungi istrinya, mengatur ke jalan yang baik begitu, bukan menyusahkan dunia akhirat gitu. Tapi kadang-kadang zaman sekarang ada istilah emansipasi lah, apalah namanya. Jadi bahasa ininya binal, perempuan banyak binal. Apa itu binal? Jadi itu jelek, maka kekacauan timbul dalam rumah tangga, ketidaktentraman. Ya begitulah, artinya wahai manusia, ketika kamu melanggar peraturan Allah, kamu akan rasakan akibatnya. Begitu, orang yang gak beriman dengan iman benar akan merasakan akibatnya di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak menjalankan peraturan Allah akan merasakan akibatnya dunia apalagi di akhirat. Pasti begitu para hadirin. Yang melanggar peraturan Allah, dia akan pikul akibatnya. Dan itu terjadi pada dunia dan akhirat. Memang yang paling pokok itu di akhirat. Ya, karena melanggar peraturan Allah. Jadi dia sendiri yang merasakan, karena dia sendiri yang berbuat pelanggaran tersebut. Jadi menyerahkan kepada istri segala urusan, sehingga istrinya dijadikan pemimpin rumah tangga, ini disebut minal umuril mustaqbahah, termasuk perkara-perkara yang jelek syar'an wa aklan, jelek menurut syariat, jelek menurut akal. Fa innal mar'ata hukmuha hukmul mamluk wa tabi. Sesungguhnya perempuan itu kan dihukumkan, diputuskan dia ngikutin suami, sebagai pengikut suami, di belakang suami, begitu. Faman ja'alal mamluka matbu'an wa tabi'a matbu'an fahuwa ma'kusun mankusun. Maka siapa-siapa yang menjadikan, yang mengikuti diikuti. Yang biasa mengikuti, istri kan mengikuti. Ada istilah istri turut suami, ya itu memang benar tuh omongan. Sekarang kan istri ngikutin dengan suami, ya. Sekarang dibalik, suami ngikutin istri. Maka orang tersebut disebut apa? Terbalik plus nyungsang, begitu. Terbalik dan nyungsang. Itu yang tidak benar. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuflihu qaumun, tidak beruntung suatu kaum, walau amrahum, menyerahkan urusan kaum, imro'atan, kepada perempuan. Ya. Jadi Nabi bersabda, beruntung berat kalau beruntung. Untung begitu susah. Kalau suatu kaum, orang banyak, urusan orang banyak diserahkan kepada perempuan. Itu hadis Nabi. Ya. Ya, tetap hadis Nabi bisa dilawan, dalam arti dia nggak turutin, dia melanggar begitu. Ya. Tapi akibatnya itu, Nabi udah bilangin itu akibatnya, la yuflihu, tidak beruntung. Ya mungkin dalam hitung-hitungan paling tinggi seri kali begitu. Untuk bertambah alias untung nggak ada itu dah. Jangan-jangan malah tekor alias rugi. Karena urusan suatu kaum diserahkan kepada perempuan. Itu saudara-saudara hal yang memang Nabi sabdakan di dalam hadis. Ya bisa melanggar, sekarang perempuan jadiin pemimpin begitu. Ya bisa aja.
Tapi nanti lihat hasilnya. Banding-bandingkan dengan yang memimpin laki-laki, begitu. Banding-bandingkan apa hasilnya. Ya pasti jawabannya nggak untung. Ya, paling banter serih kan begitu. Jangan-jangan rugi kali. Ya. Mesti pemimpin laki-laki itu. Dulu heboh itu tentang pemimpin presidennya. Heboh itu. Ya memang di Indonesia presiden itu nggak mutlak ke zaman dulu. Zaman dulu tuh raja emang mutlak kekuasaannya. Kalau Indonesia ini presiden dia diikat sama peraturan DPR. Dia nggak bisa bebas begitu. Ada istilah apa ya, GBHN apalah namanya zaman dulu itu. Dia terikat di situ. Ya. Maka ada ulama membolehkan. Ada juga begitu. Ada sebagian membolehkan presiden adalah perempuan. Loh, kenapa membolehkan? Soalnya presiden di dalam pemerintahan zaman sekarang dia nggak bebas. Bisa di impeach apa itu namanya diautin begitu. Dulu Gus Dur aja diautin oleh MPR DPR itu. Bisa diautin melanggar aturan DPR yang udah digariskan presiden ya langsung. Jadi kesimpulannya katanya presiden perempuan di Indonesia dia nggak mutlak, berbeda presiden zaman dulu. Istilah zaman dulu raja mutlak, maka tuh nggak kena banget emang kalau perempuan jadi pemimpin. Kalau di Indonesia katanya ya ada peraturan yang mengurung mereka, mengurung tuh presiden, nggak bisa dia mutlak berbuat apa saja. Ya walau alam dah, itu polemik dah tentang apakah boleh yang jadi presiden itu perempuan atau enggak boleh. Itu ya kita tinggalkan lah. Yang penting kita ngurus nih rumah tangga kita. Karena kita pun pemimpin, kita pun presiden gitu. Nabi bersabda, la yuflihu qaumun wallau amrohum imra'atan. Al-hadisa. Artinya tidak beruntung suatu kaum, suatu orang banyak menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, berkata salah seorang tabi'in namanya Hasan Al-Basri, ma asbaha rajulun yuti umra'atahu bima tahwahu illa akabbahullahu finnar. Tidaklah menjadi seorang laki-laki, seorang suami patuh kepada istrinya, ya, patuh kepada istrinya terhadap apa yang dimauin sama istrinya, kecuali orang itu disungkepin ke dalam neraka. Itu kata Hasan Al-Basri. Jadi bila mana ada seorang suami ya patuh kepada istri terhadap keinginan istrinya, kecuali disungkepin ke dalam neraka. Ini pendapat salah seorang tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Jadi saudara-saudara, gambaran ini semuanya menunjukkan semestinya lah ya laki-laki jadi pemimpin sebagaimana yang sudah digariskan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukankah kita disuruh mengikuti Allah, mengikuti Rasulnya? Ya, jadi nggak ada jalan lain. Kemudian setelah tadi dijelaskan ya suami tetap jadi pemimpin, istri dipimpin dan mengikuti. Ya, kemudian sebelumnya tadi suami diperintahkan bergaul dengan baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, ini nih termasuk bergaul dengan baik ini. Ya, wa idza kana lirrajuli zaujatan. Apabila seorang laki-laki mempunyai dua istri, au zaujat atau beberapa istri, lebih dari dua, lazimahul adlu bainahun. Wajib itu suami berlaku adil kepada istri-istrinya. Itu ya keputusan di dalam agama ya, dalam Quran juga dalam hadis, kalau seorang suami mempunyai lebih dari satu istri, dia harus berlaku adil. Khususnya adil di dalam bidang yang sifatnya lahiriah. Sifatnya lahiriah seperti giliran menginap.
Di istri yang pertama misalnya 2 hari menginapnya, ntar di istri yang kedua 2 hari juga, istri yang ketiga 2 hari juga, yang keempat 2 hari begitu. Kalau di sini sehari begitu, untuk mewujudkan keadilan. Kemudian masalah nafkah, kalau masalah nafkah nggak mungkin sama, tergantung anaknya. Ya, masih istri yang anaknya dari kita ini 2 sama istri yang anaknya 4 mau disamain. Ya berat ini yang istrinya punya anak 4. Nah itu di situ tuh berlaku adil itu, yang beda dibedain, yang sama disamain. Kalau istri pertama anaknya 2, istri kedua anaknya 2, itu disamain nafkahnya gitu. Tapi istri pertama anaknya 4, istri kedua anaknya 1, disamain, nggak kena dong. Enakan yang anaknya 1 kalau begitu. Justru di sini yang berlaku hukum tadi, adil itu yang sama disamain, yang beda dibedain. Itu hukum adil begitu. Bukan semuanya mesti sama itu adil. Kacau balau kalau begitu. Ya. Itu wajib adil tuh yang sifatnya lahiriah. Ya, kan ada ayatnya mau dibilang apa itu? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Apabila kamu khawatir enggak adil, satu saja. Pengertian enggak adil di sini enggak adil lahiriah, zahir. Kalau masalah batin enggak ada yang bisa adil. Nah, itu pahamin itu perbedaan. Masalah batin nggak ada yang bisa adil. Maksudnya apa? Maksudnya itu masalah cinta. Iya, sayang. Iya. Masalah sayang. Ente lebih sayang seperti kita punya anak. Ente punya anak 5 begitu. Pasti ada yang lebih sayang itu. Yang kau sayangin di antara yang 5. Silakan, cuman jangan beda-bedain. Gara-gara sayang, dikit-dikit beliin dia, dikit-dikit buat dia. Yang lain, di sini salahnya. Masalah hati ini yang punya Allah, kasarnya begitu. Ya, jadi kita nggak diatur masalah hati, bebas kasarnya. Tapi masalah lahiriah yang bisa kita atur, wajib kita atur. Ini yang kadang-kadang orang nggak pahamin di sini. Maka ada yang anti poligami, apa yang dibilang nggak boleh punya istri lebih dari 1, karena Al-Quran mensyaratkan supaya adil. Mana yang bisa adil, begitu ngomongnya. Itu yang ngomong ngawur kalau begitu. Yang disuruh adil ya, yaitu dalam bentuk lahiriah yang zahir. Masalah batin diserahkanlah ya, kepada kita itu. Ya. Punya istri 1, 2, 3, 4. Mungkin yang ketiga ente lebih cinta. Silakan, tapi giliran nginep sama semua. Tuh, itu yang keren. Jangan terbawa gara-gara cinta kepada yang ini, dikit-dikit buat dia, dikit-dikit buat dia. Nanti di akhirat pundaknya miring sebelah. Dibuktikan nanti. Pokoknya nanti kalau ngelihat orang pundaknya miring sebelah, nggak adil. Ini ada hadisnya nih. Nih coba kita lihat nih. Wa idza kana lirrajuli zaujatan. Apabila bagi seorang laki-laki 2 istri, au zaujat atau beberapa istri, lazimahul adlu bainahun, wajib dia adil di antara istri-istrinya. Fa illam ya'dil, maka apabila dia tidak adil, waqa'a fil itsmi wal haraj, dia terjerumus ke dalam dosa. Tuh, kalau enggak adil dosa dia. Nanti di akhirat Allah buktikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahum ra'atani, siapa-siapa yang punya lebih dari 2 istri atau 2 istri lebih, falam ya'dil bainahuma, dia enggak adil di antara 2 istrinya, jaa yaumal qiyamah, orang tersebut nanti datang di hari kiamat, wasyikuhu saqitun, pundaknya miring sebelah. Jadi saudara-saudara yang anti poligami, dia mengatakan adil nggak mungkin. Kalau adil nggak mungkin, Allah nggak suruh menikah 1, 2, 3, 4. Buktinya disuruh dalam Al-Quran. Pankihu, ini ada perintah.
ma tobalakum, wanita yang kamu cintai. Ya, paling kurang namanya menikah satu orang. Jangan dibilang disuruh menikah langsung dua, begitu ngomongnya. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna, masna langsung dua. Atau mana atau itu dari kalimat fankihu, nikahilah, pastikan minimal satu orang, karena enggak dikatakan menikah kecuali ada perempuan, kan begitu. Jadi nikahilah wanita 1, 2, 3, dan 4. Kalau nggak bisa adil zohir, satu saja. Begitu artinya adil zohir. Ya, adil zohir. Begitu saudara-saudara, ini tentang kewajiban suami istri. Ya. Jadi suami tetap jadi pemimpin, tapi walaupun pemimpin nggak sewenang-wenang. Kalau dia punya lebih dari satu istri, dia harus berlaku adil. Begitu. Jadi bukan berarti pemimpin menindas, tapi pemimpin menuntun, mengayomi. Ada yang bertanya? Kalau tidak saya lanjutkan. Wa amma haqquz zauji ala zaujati. Adapun hak suami atas istrinya. Nah, ini kebalikannya nih. Tadi itu dulu juga menjelaskan tentang hak suami. Kalau dibilang hak suami, kewajiban istri. Ya. Kalau hak suami dibilang kewajiban istri. Kalau dibilang hak istri, kewajiban suami. Nah, itu kewajiban suami udah tadi itu dah secara globalnya disuruh bergaul dengan baik begitu. Nah, sekarang nih menjelaskan tentang hak istri. Hak suami berarti kewajiban istri. Wa amma haqquz zauj, adapun hak suami ala zaujatihi, atas istrinya. Jadi bisa diartiin adapun kewajiban istri terhadap suami. Fa huwa min a'zamil huquq, maka kewajiban tersebut termasuk hak yang paling besar. Artinya hak suami begitu besar memang terhadap istrinya. Emang agama meletakkan begitu. Jadi hak suami gede banget. Ya, istri mesti memberikan hak suami begitu. Walaha fil qiyami bihi thawabun katsir. Tuh. Bagi istri di dalam melaksanakan kewajibannya thawabun katsir, pahala yang banyak. Jadi istilahnya tuh, wahai istri, pada suami kamu pahala yang banyak. Kamu jadi istri yang baik, istri yang patuh, itu hebat sekali pahalanya. Ya. Di zaman Nabi pernah tuh ada seorang perempuan pengen banget ikut perang. Kata Nabi, enggak usah perang. Ya, kamu dengan suami kamu pahalanya melebihi perang. Begitu. Ya, bukan main itu istri. Ya, di dalam hadis-hadis itu diceritakan istri itu dalam beribadah enggak diwajibin berat-berat. Ya, seperti iza sholatil mar'atu khamsaha, apabila istri sholat sembahyang 5 waktu aja. Nggak ada penjelasan sunat-sunat begitu. Wasomat sahroha, dia puasa Ramadan aja, nggak pakai puasa sunat. Ya. Kemudian wahafizot farjaha, dia jaga kehormatannya, nggak selingkuh begitu. Nah, yang paling berat wa atoat zaujaha, patuh kepada suami, ini paling berat. Maka nanti di akhirat, wahai istri, silakan masuk surga dari pintu mana aja. Ini menunjukkan hak suami begitu besar. Itu kalau istri yang ngerti itu begitu, ya, dia akan tunduk kepada suaminya, ya. Karena memang Allah buat demikian. Ini tujuannya supaya bahagia dua-duanya. Suasana suami istri nggak keruh. Kalau istri dikit-dikit melawan, ya udahlah, nggak ada ketentraman. Yang kata orang sakinah, mawaddah, rohmah, nggak ketemu. Nah, ketemu. Mesti ada di situ tuh ada pemimpin, ada yang dipimpin. Gitu. Dan mesti si istri itu patuh kepada suami selama tidak berlawanan dengan agama. Kalau suami membuat peraturan yang berlawanan dengan agama, mesti dilawan, kasarnya begitu. Tapi kalau nggak bertentangan dengan agama, dia harus patuh. Ya, harus patuh begitu. Nih, wa 'alaiha fi idha'atihi wa ihmalihi itsmun kabir. Dan atas istri di dalam menyia-nyiakan hak suami, menyia-nyiakan kewajiban istri, wa ihmalihi di dalam meremehkan hak suami,
ya, atau kewajiban istri, itsmun kabir, dosa yang besar. Jadi si istri menjalankan kewajibannya terhadap suami, pahala banyak. Si istri meremehkan dan menyia-nyiakan hak suami, kewajibannya kepada suami, dosa yang besar. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Seandainya aku perintahkan seseorang sujud kepada seseorang, niscaya saya perintahkan istri sujud kepada suaminya. Wah, ini omongan mantap banget ini. Tapi kan nggak ada sujud, yang ada sujud hanya kepada Allah. Tapi Nabi berandai-andai, seandainya boleh tuh manusia sujud sama manusia, yang mula-mula disuruh istri sujud kepada suami. Begitu. Ya. Itu gambarannya demikian tuh si istri. Tapi sulit itu. Maka ada istilah nih, ente pengen punya istri yang lempeng banget, susah dah. Ya, bagaikan mencari burung gaok warnanya putih begitu. Burung gagak warnanya kebanyakan hitam ya. Cari yang putih kita. Repot. Gitu juga perempuan, ente pengen cari istri ente ini yang patuh banget. Ada. Jadi bagaimana dong? Ya udah nikmatin apa adanya, sabar, begitu suami. Tuntun baik-baik. Kalau seorang suami ingin istrinya patuh banget seorang suami dipatuhi sama istrinya, ya pengen punya istri patuh kepada suami, ya paling seumur jagung. Menikah 2-3 bulan bubar, nikah lagi, habis nikah bubar lagi, nikah lagi, bubar lagi, terus-terusan, nggak bakalan punya bini. Dipengen bininya lempeng kayak Alip, nggak ada. Ya. Maka dibilang tuh istri itu, perempuan itu bengkok. Ya, wa innal mar'ata khuliqat min dilain. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Begitu. Maksudnya itu perilakunya begitu. Kita ngomong 10 kalimat, dia 10 kali berapa itu? 1000 kalimat. Jadi dia lebih keras begitu. Nah, disinilah disuruh sabar. Ya, pakai aturan agama. Jadi kalau hak kita dilanggar, biarin dah. Hak kita ini dilanggar, tapi kalau hak Allah jangan dibiarin. Misalnya begini, istri nggak sholat jangan dibiarkan, marahin. Istri nggak puasa Ramadan jangan dibiarkan, itu hak Allah. Tapi kalau istri nggak patuh sama kita, biarin, sabar. Hak kita tidak apa-apa. Begitulah caranya menghadapi istri. Ya. Kalau kita berhadapan terus, ya udah seumur hidup perang mulu, nggak bahagia. Nggak bahagia. Kita kan ingin bahagia, tenang, tentram. Maka kalau dia galakan dia, bicaranya ya udah jangan dihadepin. Begitu. Ini ilmu ya, punya istri begini nih dalam agama. Ya, memang kedudukan suami tinggi banget, tapi mau dibilang bagaimana dong? Lebih-lebih zaman sekarang. Zaman sekarang itu. Maka perempuan banyak yang gak betah, minta cerai, nggak diceraiin, gugat cerai. Begitu. Menang dia, selalu menang. Ada seorang dokter suntik kan begitu. Dia bertanya sama saya, Pak Ustadz, dia masih cinta sama istrinya, cuman istrinya udah nggak cinta, udah punya anak 2, gugat cerai. Ya, masing-masing punya pengacara dah. Tapi ujung-ujungnya kalah lagi. Emang begitu saudara-saudara, yang saya tahu tuh ketika perempuan udah benci sama suaminya, itu perempuan dimenangin. Karena katanya apa? Karena ntar kehidupan gak bakalan enak. Hidup satu rumah, istri gedeg terus sama suami. Apa enak hidup begitu? Mendingan ceraiin udah, lepas, cari lagi. Maka dari itu jangan sakitin istri. Membuat dia kesel, ya, akhirnya dia membuat dia benci. Ketika dia benci, dia tadi ya dengan cara gugat cerai. Gitu. Maka tuh artis-artis jarang yang awet kawin.
gitu ya. Karena kebetulan artis punya duit, perempuannya nggak cocok, gugat cerai, nggak cocok, gugat cerai. Memang dalam agama haram tuh perempuan gugat cerai kalau nggak ada alasan, begitu. Alasan yang dibenarkan oleh agama. Haram tuh perempuan minta cerai kalau nggak ada alasan yang dibenarkan oleh agama, begitu. Ya, kalau suaminya galak kali, suka namparin, diminta cerai masih pantas kali. Suaminya orang baik, memberi nafkah semuanya. Tahu-tahu tuh istri mungkin gara-gara ada laki-laki yang disenengin. Wah, ini kacau ini perempuan. Ada hadis mengatakan perempuan mana aja minta cerai nggak ada alasan, bau sorga nggak dapat, begitulah. Kacau lagi itu. Jadi memang ini masalah keluarga ya dihadapi dengan baik, begitu. Terlalu galak pun jelek, terlalu lembek pun jelek, sedang-sedang aja. Itu yang saya perhatiin begitu ya, menghadapi istri. Jadi di sini dikatakan ada hadis ya tadi, lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Seandainya aku perintahkan seseorang sujud kepada seseorang, niscaya saya perintahkan istri sujud kepada suaminya. Kenapa bisa demikian? Diterangkan li'idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suami terhadap istri. Hak suami gede banget ya, besar sekali. Mungkin suami kan yang menjaga, suami yang memberi nafkah, kebutuhan istri dipenuhin. Jadi itu suami betul-betul tinggi tuh ya, haknya ya, maka istri harus betul-betul patuh kepada suami kalau ingin ya, mencari ya sorga dunia akhirat lah, kan begitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin batat, ada batat ada matat, begitu. Ayyumam ra'atin batat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Perempuan mana aja kemudian suaminya redho, masuk surga. Kalau ada yang kalimat matat, perempuan mana aja meninggal dunia suaminya redho, ini perempuan masuk surga, begitu. Karena hak suami gede banget. Kalau suami sudah memaafkan, ya udah beres semuanya. Kalau suami memaafkan istri, beres semuanya. Memang kalau kita pikirin, seandainya istri meninggal duluan, itu nggak ada jalan kita memaafkan kekurangan, kesalahannya. Karena memang kalau dipikirin, jasa perempuan banyak juga. Dengan sebab kita punya istri, kita punya keturunan. Dengan sebab kita punya istri, jiwa kita tambah tenang. Sholat pun jadi lebih bagus, begitu. Pikiran nggak melayang-layang, begitu. Karena punya bini kan begitu. Yang repot kan nggak punya istri. Lagi makan, ingat perempuan. Lagi sholat, ingat cewek. Husut aja tuh dah ibadah. Gue berapa rakaat tadi ya, gue lupa dah. Diingat cewek, kacau dia. Kalau udah punya istri, nggak ada tuh dah gambaran mikirin tentang perempuan-perempuan. Jadi perempuan pun banyak jasanya, dia yang nyuciin, dia yang masakin, banyak jasanya. Kalau ente pelihara pembantu, berapa juta tuh selama ente hidup berkeluarga. Gede hak dia, gede jasa dia. Maka yang patut maafkanlah. Lebih-lebih udah meninggal, maafin. Ya, biar dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan masuk surga dari pintu mana aja. Begitu saudara-saudara ya. Jadi perempuan mana saja kemudian suaminya redha dan meninggal, masuk surga. Nggak perlu meninggal sih, nggak perlu nungguin meninggal. Yang penting suami dah redha aja udah sama istri. Begitu ya. Inilah saudara-saudara yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan wa qala alaihi salatu wassalam idza sholatil mar'atu khamsaha. Ini yang akan datang itu. Ya, nanti gilirannya. Ini bagus saudara-saudara tentang kewajiban suami istri yang diperlukan oleh pengantin baru dan pengantin lama. Mesti kalau ente nggak tahu masalah ini, hidup rumah tangga jangan mengharap sakinah, mawadah, warohmah. Jangan pernah mengharap. Dia nggak ngerti, istri nggak ngerti kewajibannya, suami nggak ngerti kewajibannya. Ya udah kacau balau itu rumah tangga. Paling zohirnya doang begitu.
saling mencintai, batinnya main marah-marahan begitu. Jadi ini ilmu keluarga. Baik pengantin barukah, pengantin lamakah, layak mempelajarinya ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ke jalan yang diredhoinya. Amin ya mujibas sailin. Mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan istri yang sudah wafat Allah ampuni dosa-dosa mereka, termasuk ibu bapak kita, guru-guru, ya, mertua, anak yang sudah wafat. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik fi amwalina wa barik fi abnaina wa barik fi zawjatina wa barik fi mastaqbala min a'marina. Allahumma aftah lana wa li abnaina wa banatina wa zawjatina futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum bid din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.